mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga ya kawan-kawan, dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita, masih di KEMU. Kayak mana ya Ustadz? Kali ini kita masih berada di kota Medan, dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah, kita langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Tetap di KEMU. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum Ustadz, nama saya Aris, domisili Medan. Mau bertanya Ustadz, apa sih hukumnya mengakikahkan diri sendiri? Kayak mana ya Ustadz hukumnya? Nah, pertanyaan pertama dari episode KEMU kita kali ini adalah, bagaimana sih hukum mengakikahkan diri sendiri? Apakah perbuatan tersebut dibolehkan dalam syariat? Nah, kalau begitu, kita langsung saja tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahmakumullah, ada saudara kita yang bertanya tentang akikah. Bagaimana mengakikahi diri sendiri tatkala dahulu lahir belum diakikahi oleh orang tuanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita akan sebutkan tentang hukum akikah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum akikah tersebut. Yang jelas mereka sepakat, walaupun ada sebahagian yang tidak sepakat, bahwasanya akikah itu disyariatkan. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya akikah itu adalah wajib. Ini adalah pendapatnya Hasan Al-Basri, demikian pula Daud Al-Zahiri rahimahumallah. Disebutkan dalil-dalil tentang kewajibannya, di antaranya adalah hadis Nabi SAW, ma'al ghulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman fa amitu anhu al-adha. Hadis ini hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, bersama anak itu ada akikahnya, maka alirkanlah darah untuknya, maksudnya adalah menyembelih, kemudian dan singkirkanlah gangguan itu darinya, yaitu maksudnya adalah mencukur rambutnya, demikian. Begitu juga ada hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, al-ghulamu rahinun. Dan yang lain disebutkan dengan murtahinun, ya. Al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Anak itu tergadai dengan akikahnya. Anak itu tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Maka disembelih akikah itu untuknya pada hari yang ketujuhnya, wa yuhlaqu, dan dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberi nama dia. Ini hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Ini menunjukkan, yang hadis yang kita sebutkan yang pertama ini dan hadis-hadis yang lain ini menunjukkan tentang adanya perintah untuk melakukan akikah, dan hukum asal perintah adalah wajib, sehingga sebagian ulama menyatakan wajibnya akikah ini. Berbeda dengan jumhur ulama, ini pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya akikah itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya adalah lafaz hadis yang menunjukkan perintah, itu dipalingkan kepada hukum sunnat karena ada dalil yang memalingkannya. Yaitu hadis Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud serta yang lainnya,
dengan derajat yang hasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka falyansuk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang terlahirkan untuknya anak itu, ya, terlahirkan bayi untuknya, lalu dia ingin menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Dari hadis ini dipahami bahwa melakukan akikah itu dikembalikan kepada keinginan. Sehingga jumhur ulama berpendapat bahwasanya ketika sebuah syariat dikembalikan kepada keinginan, maka ini bukanlah menunjukkan kewajiban, karena boleh untuk memilih, ya, ingin untuk melakukan akikah ataupun tidak. Nah, oleh karenanya inilah dalil yang memadingkan kepada hukum sunnatnya. Dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya akikah itu dimakruhkan, dan inilah pendapat dari Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan beliau, ya, dari ashabur ra'yi. Juga berdasarkan hadis, ya. Ketika Nabi SAW bertanya tentang akikah, ya, maka beliau mengatakan la yuhibbullahu al-uquqa, ya, Allah tidak menyukai al-uquq, seolah-olah beliau tidak menyukai hal tersebut. Ya, hadis juga ini hadis riwayat Abu Daud. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun pendapat yang mengatakan makruh ini kurang tepat. Mengapa? Karena dipahami dari hadis Nabi SAW tatkala beliau ditanya tentang akikah, lantas beliau menyatakan la yuhibbullahu al-uquq, Allah tidak mencintai al-uquq, yaitu uquq. Ya. Uquq ini bisa bermakna adalah kedurhakaan, ya. Barangkali bisa dipahami dari hadis ini adalah, ya, beliau tidak menyukai penamaan, ya, akikah itu dengan penamaan penyembelihan hewan di hari kelahiran itu, ya, dengan akikah atau al-uquq, demikian. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas mayoritas, ya, para ulama bahkan para sahabat, ya, mereka menganjurkan, ya, atau mensyariatkan, berpendapat disyariatkannya akikah ini. Baik para muslim rahimani warahmatullah, pendapat yang saya condong kepada pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya akikah itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama yang kontemporer di zaman ini seperti Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu tatkala seseorang yang terlahirkan ternyata orang tuanya tidak mengakikahinya, apakah boleh, ya, bagi dirinya untuk mengakikahi dirinya tatkala dia telah dewasa dan mampu ketika itu untuk mengakikahi dirinya? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama tentang hal ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan untuk mengakikahi diri sendiri, ya, tidak disyariatkan untuk mengakikahi diri sendiri, demikian. Sementara ulama yang lain menyatakan disyariatkan untuk mengakikahi diri sendiri tatkala ia belum diakikahi oleh orang tuanya dahulu ketika masih dalam kondisi bayi. Baik para muslim rahimani warahmatullah, pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, tidak disyariatkan akikah itu, ya, untuk dirinya sendiri, untuk dia lakukan sendiri akikah itu, disebabkan karena, ya, ulama yang berpendapat demikian mendhaifkan hadis, itu hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengakikahi diri beliau sendiri, ya, setelah kenabian, demikian, ya. Ini didhaifkan oleh sebagian ulama yang lain. Baik para muslim rahimani warahmatullah, pendapat yang kedua mengatakan, atau ini pendapat adalah yang mengatakan disyariatkan untuk mengakikahi diri sendiri. Ini menyandarkan kepada hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama tersebut, ya, namun dengan lafaz yang berbeda
dan dengan sanad jalur periwayatan yang berbeda pula, dan dengan lafadz yang berbeda, sedikit berbeda, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi ba'dama bu'isa nabiyyan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengakikahi diri beliau sendiri ya setelah beliau diutus menjadi nabi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, demikian dengan derajat yang hasan, dan dinilai hasan juga oleh sebagian ulama yang lain. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada juga sebahagian ulama yang mendhaifkan hadis ini, namun juga tetap berpendapat bahwa mengakikahi diri sendiri tatkala telah dewasa, di mana orang tuanya dahulu belum mengakikahinya, ya, karena ketidakmampuan atau ketiadaan harta ketika itu, maka ini tetap saja juga disyariatkan, walaupun hadis itu dhaif, namun disyariatkan berdasarkan hadis yang lain, ya, hadis yang lain, yaitu hadis yang kita sebutkan contohnya adalah hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ghulamin murtahinun bi'aqiqatihi, setiap anak itu, ya, anak atau bayi yang terlahir itu dia tergadai dengan akikahnya. Oleh karenanya, ya, untuk melepaskan gadaian seperti ini, ya, yang ini merupakan kewajiban atau merupakan syariat yang diarahkan kepada ayah dari sang anak tersebut. Nah, ini dilepaskan dengan cara, ya, diakikahi oleh dirinya sendiri, demikian. Wallahu taala a'lam. Ya, di sini ada perbedaan pendapat. Nah, silakan memilih, ya. Bagi yang menyatakan hadis ini sahih, ya, maka yaitu hadis yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengakikahi diri beliau sendiri, ya, setelah beliau diutus menjadi nabi, maka silakan lakukan hal ini, demikian, ya. Namun ingat bahwasanya hukum dari akikah itu menurut pendapat yang rajih, yang kuat, itu adalah dia sunnah muakkadah, demikian. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan mengenai hukum mengakikahkan diri sendiri? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Semoga jawaban Ustadz tadi dapat menambah ilmu agama kita semua. Kalau begitu, kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal. Saya mau bertanya Ustadz, kan hari Jumat, di sholat Jumat itu ada 2 khutbah. Nah, jadi di antara 2 khutbah itu apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah berdoa atau kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan yang kedua kali ini adalah, apa sih yang dilakukan ketika jeda khutbah di dalam waktu pelaksanaan khutbah Jumat? Nah, kawan-kawan ada yang tahu nggak ya jawabannya? Daripada bingung, mendingan kita langsung saja ya tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, ada saudara kita yang bertanya tentang duduknya khatib di hari Jumat di antara 2 khutbah. Ada di antara mereka para jamaah, demikian pula khatib, yang mereka berdoa, ada pula yang diam saja. Ini bagaimana? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya di dalam beramal butuh kita kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim, demikian. Apa yang mesti dilakukan ketika khatib, sang imam itu duduk di antara 2 khutbah? Apakah harus berdoa ataukah diam saja? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah,
saya tidak mendapatkan adanya dalil yang menunjukkan tentang doa ya di waktu itu, di waktu antara dua khutbah tersebut ketika duduknya imam. Namun saya bisa menduga bahwasanya saudara-saudara kita yang berdoa ketika itu sedang mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan hari Jumat. Di antaranya adalah wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'minun wa huwa qa'imun yusalli fayas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyahu. Hadis riwayat Muslim. Di dalam atau di hari tersebut ada satu waktu yang tidaklah seorang mukmin itu bertepatan berdoa ketika itu dalam kondisi dia berdiri sholat lalu dia meminta kepada Allah tentang sesuatu apa saja di waktu itu kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Demikian. Barangkali ini hadis yang memotivasi hal tersebut. Namun para muslim rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang tepat tentang waktu yang makbul untuk berdoa ya di hari Jumat itu adalah ketika waktu tersebut setelah asar ya, waktu itu adalah berlakunya setelah asar berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yaumul jumu'ati isnata asyrata yuridu sa'atan. Hari Jumat itu ada 12 jam. Beliau inginkan maksudnya adalah jam ya, waktu. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahullahu azza wa jalla. Tidaklah didapatkan seorang muslim yang meminta kepada Allah azza wa jalla sesuatu permintaan apapun ia kecuali Allah akan memberikan, Allah berikan kepadanya permintaannya itu. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Maka carilah waktu itu di akhir waktu setelah asar. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud An-Nasa'i dan ini adalah lafaz Imam An-Nasa'i. Dan lebih tepatnya adalah dia 1 jam sebelum berakhir waktu itu yang sudah kita sebutkan tadi ya. Ya, jadi 1 jam sebelum berakhirnya waktu tersebut. Ya. Hadis yang lain adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, iltamisu as-sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'dal asri ila ghaibubatis syamsi. Kata Nabi SAW, carilah waktu yang diharapkan untuk dikabulkan doa itu di hari Jumat setelah asar sampai ya tenggelamnya matahari. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Baik, nah ini dia waktu yang tepat untuk berdoa di hari Jumat, yaitu di penghujung dari ya hari Jumat itu setelah asar. Demikian. Lebih tepatnya spesifiknya adalah ya 1 jam kurang lebih ya sebelum terbenamnya matahari. Demikian. Adapun ya apabila doa yang dipanjatkan di antara 2 khutbah tersebut, maka wallahu taala alam ya ini boleh dilakukan doa yang bersifat mutlak. Demikian ya, seperti itu. Namun bila menginginkan ya terkabulnya doa di hari Jumat itu, maka pilihlah waktu yang telah kita sebutkan tadi, yaitu di waktu akhir dari hari Jumat itu setelah sholat asar atau setelah waktu asar. Demikian. Lalu apa yang bisa kita kerjakan di antara 2 khutbah ketika imam duduk itu? Kita bisa berzikir, ya kita bisa menanti sambil diam, bisa juga kita berdoa. Demikian. Maka ketika tidak disebutkan, maka lakukan ketika itu ya sesuatu yang tidak menyalahi ya syariat ini dengan bentuk yang mutlak yang tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun. Bisa doa, bisa zikir juga, bisa diam. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, gimana kawan-kawan? Sudah paham kan? Semoga Allah memberi kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Nah, ternyata kita sudah di pertanyaan terakhir di episode kita kali ini.
Tapi jangan kemana-mana ya kawan-kawan, tetap di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda. Pekerjaan saya penyeduh kopi. Izin bertanya Ustadz, dalam agama Islam kan tauhid kan terbagi 3 Ustadz, tentang rububiyah, uluhiyah, sama asma wa sifat. Apakah sama Ustadz dengan trinitas kepercayaan Nasrani Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Nah, ternyata kawan kita yang satu ini ingin bertanya ke Ustadz, apa sih hukum pembagian tauhid menjadi 3? Apakah pembagian tauhid menjadi 3 menyerupai trinitas dalam ibadah Nasrani? Cukup berat ya kawan-kawan. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat jawaban Ustadz nanti. Ya udah, langsung saja kita tanya ke Ustadz ya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita terkait dengan rumor yang berkembang atau tuduhan yang berkembang. Tatkala tauhid itu dibagi 3, yaitu menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, maka ini seperti trinitasnya, konsep dan prinsipnya orang Nasrani dalam trinitas keyakinan mereka. Apakah benar demikian? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pembagian tauhid menjadi 3 bahagian ini berdasarkan penelitian, pengamatan terhadap dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang disebut oleh para ulama dengan istiqra'i, itu berdasarkan penelitian. Ya, tidak ada memang dalil secara khusus yang menyebutkan ya secara jelas gamblang tauhid itu terbagi menjadi 3, lalu disebutkan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tidak ada demikian. Namun berdasarkan penelitian didapatkan bahwa pembahagian tauhid berdasarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3. Demikian, ya. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah didapatkan di sana ada 3 jenis, ya, 3 jenis dari tauhid ini. Bila kita memperhatikan ya surah Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi, segala puji lillahi, bagi Allah. Allah adalah lafzul jalalah yang maknanya dzul uluhiyah wal ubudiyah ala jami'il makhluqat, yaitu zat yang memiliki keberhakan ibadah dan persembahan atas seluruh makhluknya. Nah, ungkapan ini menunjukkan indikasi adanya penetapan tauhid uluhiyah. Kemudian Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, Rabb, ya. Ini merupakan ya Tuhan yang bermakna zat yang dia mencipta, menguasai dan mengatur segala urusan. Nah, ini mengindikasikan penetapan adanya tauhid rububiyah. Berikutnya di ayat setelahnya Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, zat yang merajai ya hari pembalasan. Ini merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Maliki Yaumiddin, ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengindikasikan bahwa ya adanya penetapan tauhid asma was sifat. Begitu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami ya menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan.
Ini juga penetapan terhadap ya pengarahan ibadah hanya kepada Allah, dan ini menunjukkan juga kepada indikasi penetapan tauhid uluhiyah. Jadi ya para ulama mereka menyimpulkan berdasarkan penelitian dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW bahwa hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 3, yaitu hak di dalam keesaan, ya hak terhadap ya atau hak pada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahatunggalan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ya perbuatan-perbuatannya, ini disebut dengan tauhid rububiyah. Demikian pula ya hak Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kemahaesaannya, kemahatunggalannya, di dalam ya hak ibadah. Begitu juga kemahaesaan atau kemahaesaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Nah, inilah penelitian yang didapat oleh para ulama sehingga mereka menyimpulkan berdasarkan hak-hak Allah ini, mereka membuat kesimpulan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 berdasarkan hak-hak tersebut. Demikian. Adapun kesamaan pembagian tauhid menjadi 3 ini sama dengan trinitas. Ini bukanlah karena kesamaan angka ya 3 ini ya itu lantas disamakan seperti trinitas. Tidak benar kita katakan demikian. Lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW sendiri yang beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang ketika beliau ya ditanya pertama sekali tentang Islam, maka beliau menjawab tentang rukun Islam. Ya, ketika berikutnya beliau ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, maka beliau menyebutkan tentang rukun iman. Dan tatkala beliau ditanya tentang ihsan, ya, maka beliau menjawab tentang rukun, juga rukun ihsan yang ada 2 itu. Dan ini juga disebutkan dengan ya oleh para ulama dengan tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Bahwasanya ya tingkatan di dalam Islam itu atau agama ini itu ada 3. Pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Kesamaan 3 ini tidaklah mengharuskan kesamaan pula dengan trinitas, karena sesungguhnya hakikatnya berbeda. Seperti itu. Trinitas adalah mempertuhankan ya 2 makhluk yang dia tidak layak untuk menjadi Tuhan yang diibadahi. Ada Bapak Tuhan atau Bapak Allah, ada Anak Tuhan atau Anak Allah, kemudian ada Roh Kudus, yang semuanya ini adalah diibadahi. Ada 2 berarti yang diibadahi oleh orang-orang Nasrani selain Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun terkait dengan ya tingkatan dalam Islam, ini bukan terkait dengan adanya sesuatu yang diibadahi selain Allah. Begitu juga tatkala para ulama membagi tauhid itu menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, bukanlah menetapkan adanya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama lebih merinci ya tentang kemahatunggalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahaesaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hak-haknya. Ada hak rububiyah Allah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Demikian, mencipta, menguasai dan mengatur jagat raya ini. Kemudian ada hak yang kedua adalah hak uluhiyah, yaitu hak ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yang lainnya. Kemudian begitu juga yang ketiga adalah hak asma wa sifat, yaitu penetapan nama dan sifat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nama-nama Allah yang maha indah, demikian pula sifat-sifat yang tinggi lagi mulia, tanpa melakukan penyamaan dengan makhluknya, tanpa membayangkan dan mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya, tanpa menolak sebagian dari atau keseluruhan dari nama dan sifat Allah tersebut, dan tanpa memalingkan kepada makna yang lainnya yang tidak Allah kehendaki dan Rasulnya kehendaki sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi tidak ada di sini kesyirikan, dan tidak bisa disamakan antara trinitas yang di sini ada muatan kesyirikan, ada kandungan kesyirikan, dengan ya pembahagian tauhid menjadi 3. Bahkan ini adalah rincian terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah di 3 pembahagian hal ini yang sudah kita sebutkan. Oleh karenanya ini adalah penyamaan sesuatu yang tidak sama, ya, yang disebut oleh para ulama dengan ya al-qiyasul fasid,
atau al-qiyasul batil, penyamaan yang rusak dan batal karena menyamakan sesuatu yang tidak sama. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.